Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta Study Abroad Talk Series 2. Perkenalkan, saya Nadia Rahmatul Aulia, Junior Researcher EH Institute, selaku moderator yang akan membantu jalannya acara pada siang hari ini. Atas nama EH Institute dan Ruang Kreatif, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu di siang hari ini untuk bergabung bersama kami. Pada kesempatan kali ini, EH Institute bersama Ruang Kreatif kembali menyelenggarakan Study Abroad Talk. Untuk series yang kedua, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu dari Indonesia, kedua benua, cerita beasiswa Eropa dan Australia. Nah, sebelum itu, teman-teman semuanya dan hadirin sekalian, sebelum melanjutkan acara nih ke acara-acara selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita buka acara dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Tiada kata akhir dari doa. Oke. Nah, selanjutnya, hadirin sekalian, mari kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pada operator dipersilahkan. Oke, baik. Mohon maaf pada hadirin sekalian untuk ketidaknyamanannya atas gangguan sinyal yang ada. Oke, selanjutnya mari kita saksikan company profile dari kedua instansi EH Institute dan juga Ruang Kreatif. Setiap tantangan zaman membawa peluang, dari isu lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga perkembangan teknologi. Semua membutuhkan solusi yang nyata. Disinilah EH Institute hadir sebagai institusi riset independen yang berkomitmen menghadirkan perubahan. Kami percaya ilmu pengetahuan tidak hanya untuk dipahami, tapi juga untuk memberi manfaat. Karena itu, kami menggabungkan riset ilmiah, edukasi, dan pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Melalui penelitian inovatif, program literasi, webinar, hingga kolaborasi global, kami mendukung lahirnya pengetahuan baru
dan mendorong penerapannya dalam kehidupan nyata. EHA Institute juga menyediakan ruang bagi para peneliti, mahasiswa, dan profesional untuk belajar, berjejaring, dan berkarya bersama. Bersama mitra di dalam dan luar negeri, kami terus melangkah maju, menjadikan setiap inovasi berdampak bagi manusia dan bumi. Karena masa depan bukan untuk ditunggu, tapi untuk diciptakan. EHA Institute, Science and Technology for a Sustainable Future. Di dunia digital yang terus berkembang, inovasi adalah kunci keberhasilan. Ruang kreatif hadir untuk membantu bisnis Anda tumbuh dengan solusi, kreatif, dan teknologi terbaik. Kami adalah perusahaan yang berdedikasi untuk memberikan solusi inovatif dan layanan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan Anda. Sudah cukup banyak pekerjaan rumit yang kami kerjakan sehingga banyak dari klien kami yang tidak ragu untuk menggunakan jasa kami. Kami menyediakan layanan desain grafis dan multimedia untuk membangun visual yang kuat, infrastruktur IT, serta pengembangan situs web dan aplikasi mobile responsif dan inovatif. Dengan tim profesional, teknologi terkini, dan pendekatan yang berorientasi solusi, kami memastikan setiap proyek memberikan dampak maksimal bagi bisnis Anda. Bersama ruang kreatif, wujudkan ide bisnis Anda menjadi kenyataan. Hubungi sekarang. Oke, itu dia tadi company profile dari EHA Institute dan juga ruang kreatif. Nah, hadirin sekalian, kini saatnya kita memasuki sesi inti dari acara Study Abroad Talk Series 2 hari ini. Kita akan mendengarkan langsung pengalaman inspiratif dari dua narasumber yang luar biasa yang telah menempuh studi dan juga karir di luar negeri. Jadi pastikan teman-teman tetap stay tune sampai akhir karena akan ada banyak insight dan tips menarik yang bisa jadi bekal kalian untuk mewujudkan mimpi studi ke luar negeri. Nah, untuk absensi teman-teman itu juga ada, tapi nanti di akhir acara kami akan share link dan juga barcode untuk absensinya, jadi mohon teman-teman menyimak sampai di akhir acara ya. Oke, di sesi pertama ini kita punya cerita beasiswa yang datang dari narasumber keren dan luar biasa sekali. Beliau adalah Lady Margarita Febrianti Sirait, MD MSc, seorang dokter dan peneliti kesehatan masyarakat yang telah mendapatkan berbagai international award dan juga scholarship dari beberapa negara. Dr. Lady merupakan penerima Max Scholarship, salah satu beasiswa paling prestisius yang diberikan pemerintah Jepang untuk calon pemimpin di bidang kebijakan publik dan kesehatan. Melalui program ini, Dr. Lady menyelesaikan Master of Healthcare Administration di Nagoya University. Selain itu, Dr. Lady juga menerima Australia Award Short Course di University of Queensland, Brisbane, sebuah program yang fokus pada digital health dan telehealth, serta Singapore Cooperation Program Award untuk Urban Health Security di National University of Singapore. Nah, dengan pengalaman akademik dan pelatihan internasional yang luas di Jepang, Australia, dan Singapura, Dr. Lady membawa perspektif global mengenai manajemen kesehatan, kebijakan publik, dan juga inovasi layanan kesehatan ya teman-teman. Untuk itu kita langsung sambut saja pembicara pertama kita. Di sini ada Dr. Lady. Halo dok. Halo Nadia, halo Selamat semuanya. siang dok. Selamat siang, senang berjumpa dengan teman-teman semua. Iya, apa kabar dok hari ini? Ya, puji Tuhan baik kabarnya, dan hari ini siap untuk ketemu teman-teman. Oke, sudah siap berbagi banyak cerita kepada kita semua ya dok ya? Iya, oke Nat, siap. Oke, kalau begitu langsung saja dok, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, thank you Nadia. Halo teman-teman semua di studi Board Talk Series 2 dari EHA Institute. Perkenalkan, saya Lady Margareta Febriani Sirait. Saya seorang dokter, terus kemudian tadi seperti Nadia sampaikan bahwa saya, kalau serinya ini kan
terkait Eropa dan Australia. Mungkin nanti saya akan cerita sedikit terkait dengan benua Australia. Apa aja sih biasanya yang ada di beasiswa-beasiswa apa aja yang ada di Australia. Jadi kalau beasiswa di Australia itu sebenarnya kenapa sih kita pilih Australia sebagai tujuan kita beasiswa? Kalau misalnya teman-teman tertarik di kalau mau cari Australia. Eh, jadi pertama Australia itu negara yang majemuk. Jadi semua ras, etnik, suku, apa bangsa dan negara tuh ada gitu kan. Jadi kalau misalnya waktu saya di Australia itu di Brisbane, di Queensland, itu nggak kayak di misalnya kalau di Korea itu rata-rata orang Korea, kalau di Jepang rata-rata orang Jepang gitu. Tapi kalau di Australia even bukan kelas internasionalnya itu semua eh, banyak apa ya negara-negara lain selain Australia gitu. Jadi yang kedua juga Australia sama Indonesia itu punya hubungan diplomatik yang kuat. Jadi kalau beasiswa ke Australia itu pasti banyak orang Indonesia dapat. Nah, eh, gimana sih dapatnya? Jadi ada beberapa beasiswa yang ke Australia. Yang paling terkenal itu yang dari pemerintah Australia. Namanya Australia Awards Scholarship atau AAS. Waktu itu saya dapat beasiswa short course itu dari AAS. Nah, beasiswa AAS ini merupakan beasiswa utama. Dulu, zaman dulu itu namanya bukan AAS, tapi ADS. Nah, jadi fasilitasnya di sini biasanya full, dapat biaya pendidikan penuh, terus dapat biaya hidup bulanan, terus kita juga di apa provide tiket pesawatnya pulang pergi, terus juga dapat asuransi kesehatan, dapat visa pelajarnya juga dibantu sama pihak Australia Awards, terus juga kita ada pelatihan pra keberangkatan. Terus kemudian ada seminar-seminar akademik, terus dukungan penelitian kita dapat dan setelah kita beasiswa, ini Australia yang paling keren sih. Jadi selalu setiap tahun itu kita 2 kali lah minimal ketemu sama alumni Australia lain. Jadi networkingnya itu paling paling keren dibandingin beasiswa-beasiswa lain. Nanti mungkin Mbak Debbie pembicara berikutnya akan membicarakan tentang Eropa seperti apa. Tapi kalau menurut saya kan dapat beasiswa ada di Jepang, ada di Singapura, ada di Australia. Nah, Australia ini itu keren banget untuk networking after dapat beasiswanya gitu. Ya, jadi sebelum kita bicara lebih jauh gitu terkait dengan beasiswa ini, saya akan kasih sneak peek-nya buat teman-teman. Saya bikinin video singkat sekitar 3 menit terkait short course Australia Awards yang saya ikuti. Ya, bentar ya. From November 25th to December 11, Australia Award Indonesia provided the Digital Technology for Healthcare short course. In response to the Indonesian government's goal in telehealth and other forms of digital healthcare, this course gives us the chance to benchmark Australia's digital healthcare sectors in areas such as policy creations, implementations, and evaluations. From the University of Queensland, Australia, I'm Lady Sirait from Jakarta Department of Health, and I will show you what we've got from that short course. Come on! Australia Award! During our time in Australia, we met with Australian government agencies and well-known experts in the field. We spent most of our time with people who work directly on digitizing health services, records, information and supplies in Australia. We learned in a variety of ways, including classroom sessions, case studies, site visits to Australian government agencies, the private sector, professional associations, and other relevant agencies. Workshop, discussions and planning sessions, simulations and role plays,
networking events, and last but not least, the award project, where we only had 3 minutes to present our work. From this course, we also learn about how digital technology are used in Australia's healthcare industry. We also look at how digital innovations are used now and how they are likely to be used in the future. After finishing the course, it hopes that we will take what we've learned and apply it to our own professional development through award projects and internal initiatives. Not only did we study, but we also had the opportunity to visit the Gold Coast, where we went to the Currumbin Wildlife Sanctuary, the Q1 building, the beach, and the Harbour Town Premium Hotel. Our 2-week look back at our time in Australia is now complete. Thank you for helping us shine brighter, Australia! Ya, itu tadi sneak peek-nya dari Australia Awards, khususnya short course. Jadi memang kalau short course itu lebih banyak, teman-teman bisa buka websitenya di Australia Awards Indonesia. Di situ teman-teman bisa lihat link short course-nya itu panjang ya. Jadi apa aja dan siapa aja sih yang bisa datang atau ikut di short course itu semuanya bisa. Asalkan teman-teman itu kalau untuk Australia punya pengalaman kerja itu minimal 2 tahun. Jadi kalau teman-teman udah bekerja dan punya minimal pekerjaan minimal bekerja itu 2 tahun, teman-teman udah bisa apply Australian Awards. Jadi tips triknya kalau mau lulus Australian Awards itu harus tahu apa yang kita mau apply itu sesuai. Jadi saya akan tunjukin ke teman-teman itu dulu application letternya seperti apa. Nah, apakah sudah terlihat, teman-teman? Nah, di sini ini pertama kita butuh recommendation letter. Nah, di sini dulu waktu itu saya dapat dari SPV saya. Jadi nanti di recommendation letter ini di mana SPV kamu itu ngejual kamu seperti rekan kerja seperti apa. Nah, ini syarat penting di keseluruhan aplikasi dari Australia Awards. Lalu untuk course-nya sendiri, untuk application form-nya ini lumayan banyak. Jadi even dia short course atau master atau S3 sekalipun, itu biasanya sama. Jadi Australia Awards itu yang pertama tahapnya kita isi administratif, ya ini application form. Ya, di application form ini kalau waktu saya ini ada 23 lembar. Apa aja sih yang diisi? Nah, yang pertama itu penjelasan terkait short course-nya tentang apa. Jadi background kenapa ada short course ini, terus kemudian objektif course-nya seperti apa, terus kemudian apa yang nanti kita achieve dari short course tersebut, seperti ada classroom sessions, ada case studies, terus site visit to Australian government yang tadi saya tuangkan di dalam video. Lalu kemudian ada workshop, discussion, planning sessions, terus simulation, role plays, dan yang lain-lain. Ini keren banget teman-teman. Kalau short course, durasinya itu untuk di Australia itu selama 2 minggu. Namun keseluruhan short course itu 8 bulanan. Jadi waktu saya dari bulan Oktober selesai di bulan Maret gitu. Jadi di Australianya 2 minggu full ya. Nah, selama short course ini, nah kita ada 2 minggu periode di Australia gitu. Lalu ada ini di pre-course-nya di mid Oktober 2022, terus kemudian di Australianya itu di bulan November 2022, terus kemudian post-nya dan terakhir di Maret 2023. Jadi totalnya sekitar 8 bulan waktu itu. Jadi kalau di sini juga kita lihat nih, kita pendaftar sesuai nggak sama course partisipan profile. Kalau kita sesuai, berarti kita pede nih untuk daftar. Ya, ini untuk administratifnya. Jadi kalau teman-teman kira-kira nggak pede untuk daftar, tidak sesuai dengan
dengan apa yang Australia Awards mau, itu biasanya langsung screening administratifnya nggak lolos itu ya. Jadi profil kita udah cocok nggak, matching nggak, itu yang perlu kita pahami. Lalu kemudian eligibility-nya. Jadi kita udah sesuai belum? Contohnya di sini ya, 18 tahun, terus kemudian nggak pernah dapat Australian Permanent Residence status atau permanent residensinya kita nggak pernah apply dan yang lain-lainnya sampai sampai terakhir gitu. Nah, selanjutnya adalah kita mulai nih online application link. Jadi semuanya kalau Australia Awards khususnya AAS itu sifatnya paperless. Jadi semua online juga. Kita kemarin tuh nggak offline. Jadi kita harus masukin aplikasi ini, form aplikasi ini ke dalam satu link yang kita isi sebelum tanggal yang ditentukan. Gitu. Lalu nanti kemudian ada interview, interview dari panitia dari Australia Awards terkait dengan apa kesiapan dari masing-masing aplikan ya. Lalu kita setelah itu kita prepare nih attachment support dokumennya, biasanya kopi KTP, terus kemudian sertifikat dan jangan lupa biasanya kalau beasiswa-beasiswa asing kita butuh IELTS atau TOEFL gitu ya. Jadi siapin teman-teman salah satu kalau masih kurang latihan lagi untuk dapetin IELTS atau TOEFL yang standar untuk penerima beasiswa. Nah, setelah kita submit, nanti kita lihat kita masuk di sini ada personal informasinya, terus kemudian kita mau daftar apa nih, ya kan? Terus kita lihat di sini doktoral degree-nya udah ada belum, master degree-nya sudah ada belum, terus kita sarjana di mana, terus kemudian current work-nya, dan yang paling penting ini kita juga harus menjual diri ya, bukannya narsis, tapi kita harus harus pembuktian bahwa kita seperti ini loh gitu untuk apa ya untuk jurinya ketika kita diwawancara itu mereka bisa melihat potensi kita. Nah, ini riwayat pekerjaan. Lalu kemudian yang banyak itu adalah ini describe detail current roles, duties, and how they relate to this course. Jadi pekerjaan kamu harus sesuai dengan apa yang mau kamu capai di beasiswanya. Contoh, kalau kamu mau ambil master, kenapa kamu mau ambil master itu? Ada relationship-nya apa enggak gitu? Ada relasinya apa enggak antara pekerjaan kamu sekarang sama beasiswa yang mau kamu ambil? Gitu. Karena kalau Australia itu biasanya harus inline itu, dan kalaupun tidak inline kamu harus bisa meyakinkan dari panitia Australia Awards untuk menerima kamu dalam beasiswa itu gitu ya. Ketika dijelasin ini banyak penjelasan-penjelasan yang kira-kira nanti akan diulang lagi ketika sesi wawancara, terus diupload beberapa dokumen sertifikat yang menunjang, dan setelah kamu isi dengan baik kamu masukin di submit seperti itu. Nah, setelah itu juga nanti akan ada beberapa cek. Jadi setelah diterima nih, ketika wawancara prosesnya selesai, terus diterima, itu nanti teman-teman akan dicek kesehatan gitu. Jadi kalau saya juga dulu dicek kesehatan, riwayat kesehatan terlebih dahulu gitu kan. Karena saya dokter, saya pernah kena TBC, jadi H-2 saya mau berangkat itu baru visanya keluar. Sedangkan teman-teman saya tuh biasanya 1 bulan sebelumnya udah keluar. Jadi bikin deg-degan. Itu sih yang bikin paling apa ya, paling paling teringat di beasiswa ini. Dan menurut saya beasiswa di Australia itu sangat worth it ya. Teman-teman harus coba dan tunjukkan bahwa teman-teman bisa gitu. Itu mungkin sedikit Nadia, nanti kita bisa tanya jawab lagi. Thank you. Oke, terima kasih dokter atas sharingnya. Nah, mungkin teman-teman, ini ada yang beberapa baru join ya. Jadi kita izin perkenalkan kembali nih, kita pembicara pertama di sini ada Dokter Lady, beliau penerima beasiswa di Australia. Nah, bagi teman-teman yang masih kepo dan pengen tahu lebih banyak nih tentang beasiswa dan scholarship-nya, kita membuka sesi tanya jawab ke teman-teman. Jadi boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Dokter Lady, boleh raise hand untuk langsung on mic, atau teman-teman
mau tulis di chat Zoom untuk pertanyaannya itu dipersilahkan. Nanti biar langsung dijawab sama Dr. Heidi untuk pertanyaan ini. Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya dok untuk teman-teman mulai berpikir nih pertanyaan apa ya yang ingin saya tanyakan gitu. Ya, sebenarnya sambil nunggu teman-teman nanya ya, Nadia, kalau bagi saya, eh, beasiswa Australia Awards ya, nggak hanya ada di untuk orang Australia. Maksudnya gini, di Australia nggak hanya beasiswa Australia Awards, jadi ada juga LPDP kalau teman-teman mau, atau beasiswanya dari universitasnya masing-masing. Nah, contoh saya itu kan di University of Queensland. Ya, nah di University of Queensland juga punya beasiswa lokal gitu khususnya untuk doctoral degree. Jadi kalau misalnya dia apply terus dengan sponsorship dari profnya itu nanti selain dari rekomendasi eh, profnya juga bisa sponsorship sedikit dan juga ada full juga dari kampusnya gitu. Nah, untuk batas usia nih ada pertanyaan dari Arsita mungkin Nadia. Kalau batas usia biasanya Australia Awards nggak ada. Nah, tapi tergantung juga, makanya eligibilitasnya itu dibaca tiap apa namanya tiap pembukaan. Jadi yang tadi kan batasnya adalah minimal usianya 18 tahun. Kalau tuanya enggak. Beda mungkin kalau misalnya di negara-negara lain itu maksimal 40 tahun, Korea seperti itu, Jepang seperti itu. Tapi kalau Australia itu paling enak sih. Even ada teman saya aja usianya 65 tahun bareng-bareng gitu. Keren sih, keren. Jadi dia nggak memandang cuma ketika lulus S2 atau S3 itu ada waktu durasi yang teman-teman nggak boleh balik ke Australia gitu. Jadi harus nyelesain di Indonesia dulu sesuai dengan rentangnya itu sih kalau di Australia. Oke, berarti nggak ada batas usia ya dok? Ada cuma minimal usianya aja nih Iya, 18 tahun gitu ya. iya. Tidak ada batasan untuk siapapun bisa apply nih kalau mau lanjut untuk akhirnya di Australia. Iya, tapi tergantung juga Nat kalau misalnya dia punya apa namanya kursus singkat yang pesertanya untuk anak SMA misalnya atau Hmm. yang baru lulus gitu atau Hmm. misalnya untuk apa profesional muda itu pasti ada batas usianya gitu. Tapi kalau standarnya untuk S2, S3-nya biasanya sih nggak ada kecuali dari misalnya orang pemerintahan gitu kan tugas belajar itu mungkin ada dari apa namanya instansinya masing-masing gitu. Oke, ngomongin baru lulus sih dok untuk fresh graduate. Karena saya lihat-lihat nih beberapa teman juga ada nih yang baru lulus join sama kita yang Hmm. hari ini dok. Kalau teman-teman yang baru lulus ini ingin mendaftar beasiswa nih dok tahun depan gitu. Hal apa sih yang sebaiknya mereka mulai persiapkan itu dari sekarang banget gitu dok? Ya, yang perlu paling dipersiapkan adalah bahasa. Ketika bahasa kita kurang baik, pasti the way of communication-nya jadi nggak bagus gitu. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya misalnya IELTS-nya masih 4, masih 4,5, gitu gimana dia mau catch up sama apa namanya nanti dosen yang ngomong apa, temen yang ngomong apa, dan yang pasti beasiswanya nggak bakal lolos karena setiap beasiswa pasti punya standar bahasa itu nilainya paling paling rendah berapa. Itu pertama bahasa, kedua rekomendasi surat rekomendasi itu penting gitu nggak harus orang terkenal yang penting dia kenal kamu karena nanti kadang kalau iseng suka di cross check sama sama orang itu gitu ya bagus-bagus terkenal jadinya ketika si apa namanya panitianya cari oh yang yang rekomendasiin dia orang ini nih apa top gitu oh berarti ini anak oke, tapi selama saya apa lihat-lihat teman-teman saya yang lain, sebenarnya untuk rekomendasi letter, intinya di penjelasan yang SPV kalian tulis itu bagus, itu sih oke juga sih, gitu. Sama ini sih, inline. Jadi di application formnya itu harus inline dengan apa yang kalian kerjakan, gitu kan. Terus kemudian apa yang nanti akan di-achieve di pendidikan lanjut kalian itu harus harus inline gitu. Itu yang agak susah tuh Australia seperti itu. Tapi kalau kamu rasa, oh ya ini kayaknya gue bakal bisa nih, yakin. Nah pasti bisa. Gitu.
Oke, kalau gitu berarti tadi ada 3 hal penting ya dok ya. Bahasa, recommendation letter, sama bagaimana mereka menyesuaikannya dengan tujuan dari beasiswa itu sendiri ya dok ya. Hmm, betul. Oke, boleh nih teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Dokter Lady, boleh langsung diketik di kolom chat atau kalau mau ikut ngobrol sama Dokter Lady boleh langsung on mic aja teman-teman semuanya. Oke? Nah dok sambil menunggu lagi nih dok, apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan pelamar beasiswa itu menurut dokter dan sebaiknya tuh kita hindari gitu dok? Ya, kesalahan umum dulu mungkin saya juga melakukan kesalahan itu ya, Iya, iya, iya. menunda-nunda. Menunda-nunda. Biasanya tuh, masih lama nih gitu kan, masih lama. Ternyata pas dicek udah deket-deket, ternyata panjang banget formnya. Itu biasanya sih, Nat. Jadi, eh, sama, ya, eh, persiapan ketika kita tulis administratif itu kan yang awal ya. Jadi kita harus siap untuk form itu. Gimana di form itu, kalau di Australia Awards itu ada 20 lembar lebih, itu kita bisa menceritakan diri kita dengan baik gitu kan. Dan Hmm. orang yang nggak kenal kita, itu apa panitia dari apa beasiswanya itu, jadi akan memilih kita itu sih gitu. Gimana kita bisa menjual diri kita dengan baik, bahwa kita tuh layak untuk mendapatkan beasiswa itu gitu. Oke. Tapi kan dok prosesnya itu panjang gitu ya dok. Proses apply beasiswa ini Ya, panjang dan penuh ketidakpastian begitu ya ya. dok ya untuk ini. Nah untuk motivasi sendiri sih dok, gimana cara dokter untuk menjaga motivasi itu atau mungkin tiba-tiba ya udahlah pasnya udah gak keterima gitu. Ada Jangan pasti dong. untuk ada Janganlah pasti kalau enggak. Kalau kayak gitu niatnya apa? Niatnya kan kita kalau saya sih suka jalan-jalan ya, makanya saya apply beasiswa tuh banyak gitu kan. Dan kita Oke. ketika diterima itu kan kita bisa pilih mana beasiswa yang kira-kira lebih baik dibandingin beasiswa yang satu lagi gitu. Tapi ketika kita mau apply, jangan sampai ketika kita udah dapet itu kita nggak mau ambil itu sih Nat. Kasian. Kasihan orang lain yang daftar. Itu kan beasiswa itu terbatas ya. Kita kalau udah dikasih kesempatan, dikasih berkat sama Tuhan, jangan jangan dikurangin gitu buat buat orang lain. Itu jadi pertama kita harus bulatkan tekad ya. Yang kedua kita harus konsisten. Nah, untuk beasiswa itu memang harus konsisten dan Australia Awards itu terkenal yang paling sulit. Saya pernah 2 kali daftar ya untuk Australia Awards dan pertama dan dari kegagalan itu saya tahu gimana saya caranya untuk lolos gitu. Jadi dan teman dan adik-adik saya pun yang tanya ke saya itu biasanya saya kasih tahu dan akhirnya mereka lolos gitu. Karena yang pertama mereka lihat yang satu sertifikat itu aman nggak di kita. Even dari sertifikat bahasa, terus sertifikat kita tuh udah translate semua belum? Nah itu Nat. Jadi kalau saya siapinnya ke penerjemah tersumpah ya untuk apa sertifikat-sertifikat kita translatein gitu. Jadi ketika nanti buru-buru itu kita udah siap sebenarnya. Jadi yang paling penting itu kita translate akte kelahiran, terus kemudian ijazah, ijazah terakhir itu yang penting. Kalau teman-teman kan lumayannya mahal untuk penerjemah tersumpah. Jadi dokumennya itu di translate dalam bahasa Inggris, dokumen kita. Kecuali untuk beberapa, kalau sekarang anak-anak sekarang mungkin ijazahnya udah dual bahasa ya, itu nggak apa-apa, nggak usah ditranslate lagi. Ya, tapi kalau anak-anak zaman dulu seperti saya itu ada beberapa dokumen yang bahasa Indonesia aja itu harus ditranslate dengan penerjemah tersumpah kayak gitu. Tapi kalau ada yang contohnya ijazah itu translate dari universitasnya langsung itu juga nggak masalah ya dok? Aman, aman. Kalau ijazah yang udah 2 bahasa itu aman. Tapi kalau ijazah satu bahasa, saya saranin sih jangan ditranslate oleh apa namanya oleh universitasnya, tapi ditranslate oleh penerjemah tersumpah. Itu gitu. Itu dokumen-dokumen yang harus disiapkan, harus sudah ada, terus foto. Foto itu juga fotonya terbaru ya, bukan foto kalian baru lulus kuliah terus 2 tahun kemudian kalian daftar. Itu nanti jadi pertanyaan loh, kok mukanya beda ya gitu. Biasanya itu juga jadi pertanyaan tuh. Karena kan yang dipanggil wawancara itu pasti no, jumlahnya lebih besar daripada yang keterima kan gitu. Jangan Iya, sampai iya. gagalnya di wawancara itu udah tahap
mau akhir lah sebelum tes kesehatan gitu. Jadi sayang kalau 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 gagal di situ. Kalau gitu sebelum apply itu langsung foto aja berarti ya dok, langsung Iya, upload deh. foto terbaru. Habis ini teman-teman langsung foto aja teman-teman, habis itu langsung di Pokoknya siapin. Ini kan akhir tahun nih, banyak sekali beasiswa-beasiswa yang akan muncul. Itu dan prosesnya itu memang panjang ya. Jadi dari administrasi, terus kemudian pengumuman administrasi, terus kemudian habis itu wawancara, terus kemudian tes kesehatan, panjang sebenarnya Nat. Jadi memang harus konsisten dan dikuatkan hatinya sama teman-teman. Aku niat nih mau beasiswa. Jadi goda-godaan, aduh nanti di luar sana gimana ya? Aku bisa hidup nggak ya? Itu ditinggalin. Bakal happy kok gitu. Jadi yang kalau kayak saya itu pasti udah kayak ketagihan, pengen apply lagi gitu. Terus teman-teman yang lain yang pernah dapat beasiswa juga pasti akan seperti itu gitu. Oke, semoga setelah ini, setelah acara kita hari ini, setelah sharing dari Dokter Lady dan juga Mbak Devi, mereka langsung ini ya dok, langsung ngeplay, langsung cari-cari informasi juga, dan semoga ada kabar baik nantinya ya dari teman-teman semuanya setelah ini. Oke deh, kalau gitu teman-teman mungkin aku kasih kesempatan lagi nih yang ingin bertanya kepada Dokter Lady. Dipersilakan teman-teman boleh diajukan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom dan juga on mic kalau ingin langsung ngobrol sama kita nih di sini. Dan menginformasikan kembali ya teman-teman yang nanyain absensinya nanti ada di akhir sesi kita ya, di akhir acara. Jadi teman-teman dimohon untuk tetap stay sampai penutupan nanti supaya bisa mengisi absensi dan juga dapat sertifikat dari kita. Oke deh. Oke, kalau Australia Awards ya, siapa namanya Nadia, beda sama LPDP. Nah, kalau LPDP mungkin standarnya sama sama apa yang penerima beasiswa LPDP lain. Mungkin kita udah pernah bahas mungkin di seri 1 atau nanti series 3 kita akan bahas terkait LPDP. Dan untuk yang apa namanya, untuk yang internal university itu juga lebih gampang lagi. Jadi kalau teman-teman punya kontak profesornya, teman-teman dekat profesornya, teman-teman dapat rekomendasi dari prof di Indonesia yang kenal sama profesor di sana itu lebih lebih gampang lagi dapetinnya. Bahkan teman-teman kuliah di sana dulu, terus teman-teman apply di tengah-tengah itu juga bisa. Tapi kalau Australia Awards itu memang agak sulit. Karena biasanya yang daftar banyak, tapi selama teman-teman sudah paham apa namanya tujuan pendidikannya, teman-teman bisa jelaskan di dalam form aplikasinya dengan baik, itu pasti teman-teman bisa dapat gitu beasiswanya. Oke, nah dok kita ada pertanyaan yang datang nih dok dari Mbak Sheila Aulia. Nah, izin bertanya dok, untuk pendaftaran beasiswa ke luar negeri, apakah pengalaman berorganisasi dan pengalaman pengerjaan proyek yang relevan itu dapat berpengaruh kepada hasil seleksinya dok? Ya, pastinya tentu kalau secara logika ya itu akan berpengaruh gitu. Ketika kamu apa namanya cuma daftar tanpa kamu menjual diri kamu pernah ngapa-ngapain aja, kamu nggak punya pengalaman organisasi, terus ketika diwawancara kamu nggak bisa ngomong, itu kan artinya tidak meyakinkan panitia penyeleksi beasiswa itu terhadap diri kamu gitu lah. Yang pasti berpengaruh karena ketika saya compare antara dulu saya yang gagal sama saya yang dapet itu pengalamannya sudah sangat jauh gitu dan durasinya juga sangat jauh. Jadi ketika misalnya teman-teman gagal tapi teman-teman pengen suatu saat itu dapat beasiswanya jangan kecil hati, usaha aja. Jadi sekarang teman-teman nggak punya pengalaman berorganisasi, teman-teman cari organisasi, teman-teman ikut. Terus kemudian teman-teman nggak punya proyek yang relevan, teman-teman cari proyek yang relevan, teman-teman ikut. Jadi nambah portofolio itu nih. Oke, terima kasih dok atas jawabannya. Itu beberapa catatan penting ya yang perlu teman-teman ketahui juga dari sharingnya dokter Lady hari ini. Mungkin dok karena keterbatasan. Oh ada yang raise hand dok, sebentar. Ya Oh izin. iya ada Mbak Salma. Iya silakan Mbak Salma. Halo. Ya. Halo Kak Lady. Iya, halo Salma, apa kabar? Udah apa kabar Kak? Ini Iya, sekalian kan baik. buat lama-lama. Mungkin ini aku tanya pendek aja ya. Kak tadi kan
aku mau tanya itu kan programnya 8 bulan, tapi Kak Lady Hmm, hanya 2 minggu gitu di Australinya. Itu selama 8 bulan itu kita ngikutin programnya di Indonesia atau gimana? Soalnya kan kerja oke, ya, aku juga pengennya kan ikutan gitu. Cuman kan pasti nggak mungkin ya. live 8 bulan gitu misalnya. Atau Enggak. gimana? Ya, Gitu aja thank ya. you Salma pertanyaannya. Makasih. Ah, Ya, oke, jadi kalau oke. untuk short course, kalau kamu berminat untuk short course di Australia, dia kan punya banyak tuh setiap tahunnya. Jadi Hmm. lihat aja setiap akhir tahun itu dia ada listnya setahun itu. Nah, biasanya kita udah cari tuh. Nah, nanti pertama dia ada 1 minggu pre-course. Jadi kalau ketika aku mulai itu di bulan Oktober, itu nanti Hmm. ada awalnya itu kira-kira nanti 1 minggu ada pre-course itu waktu itu di hotel di Sentul. Nah, itu 1 minggu Oh, persiapan. di Kita Indo berarti ya? kenalan di Indonesia, kita Hmm. kenalan sama profnya datang, terus Hmm. timnya dikenalin, terus kita dibagi Hmm. kelompok. Nah, kalau short course itu rata-rata orang Indonesia full gitu. Hmm. Jadi tidak ada orang apa namanya orang luar negerinya campur biasanya kalau short course. Hmm. Beda sama Oke. beasiswa yang hampir berapa ya? Dua dua Coba. bulan apa dua pokoknya ada Ada rentang jarak waktu. gitu ya. Hmm. Bukan. Pokoknya intinya 8 bulan durasinya saya lupa. Jadi Hmm. selama ketika keterima kita ada ada Hmm. pre-course dulu di Hmm. Indonesia. Terus kemudian kita dikasih waktu untuk bikin proyek dulu. Oh, oke. Ya, bikin proyek apa yang kita mau tulis gitu, Hmm. apa yang mau kita kerjakan. Nah, proyeknya itu ada di Indonesia. Nah, kita komunikasi terus dengan profnya di sana gitu. Hmm. Jadi kita kita di walaupun di Australia cuma 2 minggu itu intensif gitu sama. Jadi di sana Oh. kita diskusi apa yang akan kita kerjakan nanti di Indonesia gitu. Hmm. Jadi ketika pun kita udah pulang, kita tetap tuh email-emailan, tetap nge-zoom. Tapi Hmm. waktunya yang dia bisa, kita bisa Oh, gitu. oke. Nah, Jadi lebih fleksibel ya sebetulnya ya. fleksibel. Jadi nanti ketika kalau misalnya kita sudah menghasilkan suatu produk gitu, research hasil penelitian itu nanti Hmm. biasanya kita nanti akan diundang oleh tim Australia Awards-nya untuk kasih testimoni di website Australia Awards. Nah, kebetulan saya di bulan Juli tahun lalu ya, saya bikin testimoni itu gitu. Hmm, oke, berarti output dari short course-nya adalah hasil dari risetnya itu ya. Ya, Untuk nah, kita bikin satu research atau Mhm. apapun lah. Itu Mhm. yang penting kita punya proyek dengan Australia. Itu. Oh, oke. Itu enak Thank sih. you, Iya, Kak. yang Ah, pasti harus inline ya sama kerjaanmu ya, ah, gitu. Karena sama kalau kerjaannya. ya Ya. kalau nggak inline dia biasanya bingung gitu. Walaupun misalnya kerjaanmu banyak ya salah satu Mm. pekerjaannya ada yang inline. Oke, 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 oke. Thank you, Oke, Kak. sama-sama, Coba kita ketemu Salma. lagi ya. Iya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Salma untuk segala pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan pada Dokter Lady. Nah dok, pertanyaan terakhir nih dok dari Ya, kolom chat. Untuk kita yang bahasa Inggrisnya nih kurang bagus sih dok, gitu. Masih jelek lah istilahnya. Dari dokter ada saran dan tips nggak untuk mulai belajarnya itu dari mana mungkin dok? Karena mungkin masih bingung nih, gitu. iya, nggak apa-apa, jangan kecil hati. Yang penting coba. Sekarang kalau orang zaman sekarang tuh enak sih, nah, karena kan ada banyak aplikasi bahasa di handphone. Pakai itu, kalian download lah. Entah itu Lingua, entah itu Duolingo, entah itu apapun ya. Even Google Translate aja silahkan. Dibaca, terus baca kamus. Coba latihan sama latihan ngomong, terus latihan ujian. Itu kalau kamu tekun, terus kamu apa namanya denger, coba latihan denger kayak anak kecil belajar bahasa. Ya kalau dulu saya suka nontonin Peppa Pig ya gitu atau kartun-kartun anak kecil lah. Dari kartun anak kecil lama-lama naik-naik jadi podcast, dengerin podcast dan yang lainnya. Otomatis nanti bahasa kamu akan bagus gitu. Oke, jadi Ya, mulai dari mulai aja kebiasaan dulu dulu gitu. ya. Ya, judulnya mulai aja dulu.
Oke, gitu. mulai aja dulu. Mulai biasa mendengarkan, mulai Iya, biasa mengucapkan, mulai biasa membacanya juga ya dok ya berarti ya. iya, betul. Oke, kalau begitu. Itu dia pertanyaan terakhir dari sesi dokter Lady. Teman-teman mungkin nanti yang mau saya tanya lagi ke dokter Lady boleh nanti kita lanjut di akhir atau nanti bisa langsung menghubungi media sosialnya dokter Lady nih untuk Ya, nanya-nanya gitu. Boleh ya dok ya? boleh silakan. Boleh reach saya di Instagram. Saya nggak punya Facebook, teman-teman. @Dr. Lady Sirait atau di YouTube boleh dicari Dr. Lady Sirait. Wah, oke. Oke. Banyak video-video informatif nih pasti ya kalau di YouTube ya dok ya. Iya, nanti teman-teman pasti kepengen deh, habis apa nonton YouTube saya biasanya kepengen, aduh, saya apply beasiswa deh, gitu. Oke, langsung dikepoin ya kalau gitu Ya, teman-teman. oke. Oke, Thank kalau you, gitu sekali Nat. lagi ya terima kasih juga dokter Lady sudah sharing sama kita. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari dokter Lady. Mungkin di sini kita lanjut dulu ya dok, kita dengarkan Ya, pemaparan dari Mbak Debbie. Ya dok ya. ya, thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter Lady. Ya, Oke, nah teman-teman, kita masukinnya pembicara nih selanjutnya. Di sini ada pembicara kedua. Di sini ada Mbak Debbie. Di sini mungkin kita sapa dulu. Halo Mbak Debbie. Halo Nadia, suara aku aman? Aman Kecilan? Mbak. Oke. Aman, aman. Oke, terdengar jelas. Mungkin sedikit memperkenalkan kepada teman-teman ya Mbak ya. Di sini ada Mbak Debbie Paramitasari. Beliau adalah penerima beasiswa Erasmus ini salah satu beasiswa paling kompetitif dan bergengsi nih di Eropa. Melalui program ini Mbak Debbie itu menempuh studi Master of Science in Technology and Health itu di Prancis dan juga melanjutkan pendidikan di University of Auckland, New Zealand melalui program Master of Disaster Management. Selain itu Mbak Debbie juga ini mengikuti Master of Public Health di University of Sheffield Inggris. Wah banyak sekali ya Mbak. Ini sepertinya sangat suka sekali nih untuk melanjutkan pendidikan masternya nih. Mungkin boleh Mbak langsung berbagi cerita kepada kita semua kok bisa sih Mbak banyak sekali S2-nya gitu Mbak. Oke. Ya, jadi sama seperti Mbak Lady tadi, tergantung apa namanya, kita punya motivasi masing-masing untuk kenapa pengen sekolah di luar negeri gitu. Kalau untuk aku sendiri lebih ke karena kita tinggal di negara tropis, jadi kita cuman mengalami musimnya musim hujan sama musim panas kan. Nah, aku pengen ngalamin rasanya salju gimana sih, terus rasanya musim gugur, terus ya musim semi kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya taruhlah kita kerja di Indonesia, terus habis itu nabung nih kita bisa liburan ke Korea atau Jepang yang dekat dari sini. Tapi kan liburan cuman misalnya seminggu atau 2 minggu, uangnya sekian gitu. Jadi menurut aku supaya aku bisa ngerasain musim-musim itu, kayaknya aku mesti tinggal di luar negeri gitu. Jadi caranya buat aku, yaudah aku sekolah deh di luar negeri, makanya nyari beasiswa kira-kira gitu Nadia. Oke, wah menarik sekali ya alasannya. Jadi mungkin kita udah mulai nggak sabar nih Mbak untuk mendengarkan cerita lebih banyak dari Mbak Devi dan juga sharing insight dari Mbak Devi. Mungkin langsung saja ya Mbak Devi, waktu dan layar kami persilahkan kepada Mbak Devi. Oke, terima kasih Nadia. Selamat siang ya teman-teman semua. Salam kenal. Eh, Mungkin bisa next slide. Eh, Nama aku Debbie Paramitasari. Kamu bisa panggil aku Debbie atau Ara bisa. Terus kalau pengalaman background aku S1-nya itu aku kesehatan masyarakat. eh, Spesialisasinya di bidang eh, K3 gitu. Terus ini kalau sekarang aku bekerjanya sebagai peneliti di bidang kesehatan dan bencana. Nah, sama seperti Dr. Lady tadi yang aktif di TikTok, di TikTok lagi maaf, di YouTube sama Instagram gitu. Kalau aku bikin kontennya itu di TikTok sih beberapa. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, yang detail lebih detail lagi nanti bisa mampir di TikTok aku ya. Next.
Terus ya seperti aku bilang tadi, S1-nya kesehatan masyarakat, spesialisasinya di K3. Terus aku dapat beasiswanya itu 2 kali. Yang pertama itu ke New Zealand, pakai beasiswa Manaki New Zealand Scholarship. Aku ambilnya itu disaster management. Terus habis itu udah lulus itu aku daftar lagi Erasmus. Kalau Erasmus itu seperti teman-teman tahu program itu mobility, jadi kamu bisa sekolah di beberapa negara Eropa sekaligus dan dapat multiple degree gitu. Kalau aku programnya ambil kemarin namanya eh, European Public Health, aku dapat year satunya di University of Sheffield di Inggris, terus year 2-nya itu namanya di eh, École des Hautes et Santé Publique, kayak sekolah tinggi kesehatan masyarakatnya Prancis gitu. Lokasinya itu di Paris. Jadi setahun di UK, setahun di Prancis. Kira-kira itu. Nanti kalau akan aku jelasin lebih detailnya, kalau ada pertanyaan, misalnya aku lagi jelasin nih, langsung di chat aja di kolom komentar ya. Kalau ditunggu di akhir mungkin lama mikirnya atau gimana gitu. Next. Nah, ini aku ceritain dulu yang singkat aja yang soal Manaki ke New Zealand. Nah, secara umum aplikasinya itu setahun. Jadi biasanya Manaki itu bukanya di awal tahun. Kalau tahun ini itu di bulan Februari itu dibuka selama sebulan. Nah, kita diminta melengkapi aplikasi. Jadi di websitenya itu udah ada kayak dia punya jurusan-jurusan ya yang direkomendasikan gitu. Umumnya kayak di climate change, disaster management, terus ada beberapa lagi. Nah, uh, carilah dari jurusan yang rekomendasi itu yang bisa kalian teman-teman tarik dari background pendidikan dan juga pekerjaannya, kira-kira mana yang bisa masuk benang merahnya. Jadi dari pengalaman aku yang bekerja sebagai HSE di perusahaan, terus kan kalau di perusahaan di Indonesia kan kita apa namanya sering terjadi bencana, makanya aku uh, melaksanakan simulasi bencana setiap kayak 2 bulan sekali. Makanya aku bisa menjelaskan di aplikasi aku kalau uh, aku mau ambil jurusan manajemen bencana gitu. Nah, sebulan kemudian kita ada yang namanya kayak long list, itu kayak dari aplikasinya di short berdasarkan uh, yang jurusan-jurusan yang direkomendasikan. Terus habis itu baru dibaca aplikasinya. Terus ada waktu itu ada tes psikometri kayak psikotesnya, terus interview, IELTS-nya dibayarin sama mereka kalau teman-teman mau S2. Jadi kalau Manaki ini kita nggak perlu modal sendiri untuk IELTS-nya karena kalau teman-teman masuk ke apa namanya tahap IELTS itu mereka akan misalnya di IELTS-nya kerjasama sama British Council, nanti mereka yang daftarin, mereka yang bayarin, kita tinggal sit-in aja. Terus dari situ uh, kan dapat skornya tuh, kalau skornya cukup bila bisa langsung ke bareng teman-teman yang berangkat untuk persiapan berangkat. Kalau belum cukup itu teman-teman ada pelatihannya, tergantung skornya, ada yang dapat 3 bulan, 6 bulan, ada yang 9 bulan waktu itu. Nah, baru kalau keterima itu ada 3 kategori. Teman-teman itu prefer, berarti langsung dapat diterima. Reserve itu kayak waiting list. Terus ada yang rejected. Nah, waktu itu aku langsung dapat yang preferred. Jadi karena IELTS aku udah cukup juga, jadi langsung bareng teman-teman untuk langsung berangkat. Jadinya yang persiapan selama 2 minggu di sini di IELTS Surabaya waktu itu, terus langsung apply visa dan lain-lain, berangkat waktu itu di bulan Februari. Terus kalau Manaki ini sendiri kita nggak perlu cari LOA kayak LPDP. Jadi di aplikasi beasiswa ini di salah satu bagiannya itu ada nanti eh, kita eh, memberitahukan apa namanya, coba, eh, jurusan kita mau apa dari universitas itu gitu. Nah, kalau kita udah kasih tahu jurusannya apa, nanti kalau kita udah lulus, tinggal ditanyain, kamu yakin sama pilihan nomor satu atau pilihan nomor dua? Kalau pilihan nomor satu, ya udah universitas waktu itu aku ambilnya Universitas Auckland yang disaster management itu, orang kampusnya yang email ke aku suruh ngisi aplikasi gitu. Terus ya udah tanda tangan kontrak beasiswa, terus aplikasi visa, terus persiapan keberangkatan. Nah, aku berangkatnya itu di uh,
bulan Februari waktu itu. Aku di sana 1,5 tahun, 3 semester. Next. Nah ini lebih ke dokumentasi pribadi aku sih. Ya, Mbak Devi maaf di mute, boleh unmute lagi. Oke. ya. Maaf tadi ke mute. Jadi ini kayak dokumentasi email aku sih dari mulai aku submit terus di uh, lanjut tahap-tahap uh, selanjutnya. Ya, ya silakan. Next itu ini kira-kira yang balik lagi. Ini di software manajemen. Kira-kira ini mata kuliah aku. Jadi ada kayak 3 semester. Dari 3 semester itu ada 15 mata kuliah sama aja kayak kita kuliah di Indonesia gitu. Terus aku juga ada tesis gitu. Karena aku di software manajemen itu di bawahnya Faculty of Engineering waktu itu. Nah, nah, apa sih benefit yang aku terima dari beasiswa Manaki ini? Ya, aku dapat yang waktu itu 2 week refresher course, yaitu sebelum keberangkatan. Terus free departure taken juga ada. Terus sampai di sana, berbeda sama beasiswa lain, kita udah ditunggu sama tim nah yang ada orientasi khusus, orientasi sama kamu gitu. Akan tapi orang itu karena masih ini jadi masih bawah dibantuin terus dan lain sebagainya ada gratis trip gitu ada tour alumni yang uh, AAS tadi terus ada juga alumni sosial ada full support dari kembali istilahnya kita ada di sana yang jagain kita gitu. Nah, mungkin akan perbedaannya sama beasiswa itu lagi. Terus ada full juga dari Indonesia. Jadi kita interview yang ngurus orang kita juga yang bantuin di Indonesia atau nanya-nanya apa. Jadi ada juga. Nah, kalau banyak apa itu aku dapatnya establishment allowance kalau total selama semester dapat 2 miliar kalau nggak itu 3 semester termasuk biaya kuliah sama stipend yang mana terus kalau apa namanya allowance-nya itu weekly ya kayak allowance atau orang Indonesia apalagi dalam writing kita rata-rata pengalaman itu awal-awal kalau Nanda itu kalau bahasa Indonesia kan yang penting pada jam kita to the point atau apa jadi butuh reading atau ada special allowance-nya kita seperti IELTS yang tadi aku bilang kalau udah duluan bisa di reimburse bisa dan salah 2 tahun setelah lulus kita harus balik ke negara asal ke Indonesia. Mereka caranya dengan ngebekuin kita jadi kita bisa kita yang 3 bulan kita nggak yang tinggal lama di ya. Terus dan karena 2 minggu setelah disuruh pulang gitu. Terus kalau mau graduation bisa kayak jadi aku jadinya nggak jauh aja. Kira itu nextnya berapa foto yang aku ambil waktu di
Nah, sama seperti Australia, dekat sama Australia, orangnya juga beragam, lumayan jadi lumayan banyak penerima dari yang ada di Universitas aku. Terus juga ada teman dari LPDP. Jadi kayak itu kelas mahasiswa internasionalnya, ada yang di ASEAN juga kayak kita, ada yang dari internasional. Kira-kira itu tentang mana ini jalan scholarship secara umum. Nah, jadi terkait dengan beasiswa era. Nah, kalau era ini adalah ke negara Eropa. Terkait beasiswa. Jadi waktu aku lagi di Jakarta, yang tadi kira dua dapat bulan, aku juga udah incer ke Erasmus. Apa sih karena tadi dia bisa multi degree. Jadi kalau dapat nego kan dua ijazah dua negara, terus skemanya di satu universitas itu cuma 1 semester atau misalnya 1 tahun, dan kamu bisa punya kesempatan internship di universitas lain dan di negara lain. Jadi kayak experience-nya mulai tidak ada usia, memang tidak. Mungkin bawain link ke tentang Elsa Palo. Jadi dengan beasiswa lain yang hanya kalau kita apply-nya program. Nah, apa aja program yang buka itu tadi ya, karena aku background public habit yang aku suka rata-rata suka sama cocok sama background aku beda yang European public disaster ini tentang materi. Nah, beasiswa ini aku lagi akhir tahun sama Alo nih, kayak yang Noha submitnya di pertengahan November, Desember, yang European Cup submitnya di Januari. Jadi mungkin nanti kita share kalau gitu. Next. Nah, ya, waktu itu aku submitnya Erasmus itu kan ada. Nah, di program itu pulih lagi ke untuk masing-masing program gitu. Jadi kayak emang lebih jadi dari itu di shop kamu mau ada tadi yang tulis atau gitu. Oh, ini mau bisa pergi ke website yourself lagi, terus ya udah waktu itu apply 3 program. Enaknya kalau itu kamu bisa apply sebanyak program. Misalnya kalau Ya, jadi 2 program, kalau programnya itu paling limanya ya boleh-boleh aja gitu. Jadi nggak ada bahas. oke. Mbak Devi, maaf. Ya. Suaranya agak putus-putus, Mbak. Iya, putus-putus banget dan agak apa ya? Menggema gitu, Mbak. Udah pakai dulu. Hujan seperti Iya, sedang hujan deras sekali. aku udah gitu. Iya, mungkin boleh di split sinyalnya dulu.
Oke, sambil menunggu ya teman-teman, mungkin teman-teman sudah mulai kepikiran nih untuk bertanya apa ke Mbak Devi setelah sesi sharing dari Mbak Devi. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut, dan jadi teman-teman bisa chat di kolom chat. Oke, ini Mbak Devi sudah kembali ke kita lagi. Apakah sudah oke suara aku atau masih putus-putus? Nah, lebih jelas, Pak. Oke, tadi ketinggalannya di mana? Aku ngomong aja. Tadi keputusnya di bagian mana? Mungkin di slide ini aja Mbak boleh. Awal di slide ini. Oke. Ya, jadi kalau ini lebih ke aku apply-nya di 3 program berbeda. Nanti pas teman-teman ke katalognya Erasmus, pas ke katalognya Erasmus itu ada sekitar 200 program. Nanti di filter aja mana yang sesuai sama background teman-teman. Nah, enaknya di Erasmus itu kamu bisa apply sebanyak-banyaknya ke berbagai program yang berbeda, tapi mesti cek langsung ke website masing-masing programnya. Jadi mereka kadang-kadang punya deadline sendiri, kayak NOHA nih, deadline-nya itu pertengahan November, waktu itu aku submitnya. Nah, ingat ya, apa namanya, ini itu program yang ada orang yang ikut programnya itu fundingnya dengan beasiswa Erasmus, ada yang self-funded gitu. Jadi pastikan biasanya yang dengan beasiswa Erasmus itu deadline-nya agak lebih awal. Kalau teman-teman yang mau ikut programnya aja tapi biaya sendiri, itu kayaknya masih bisa sampai pertengahan Juni Juli karena perkuliahannya rata-rata September kan. Nah, coba dicek lagi eh, mau apply program ini dengan beasiswa Erasmus itu ada timeline-nya itu kapan gitu. Jangan sekarang ini ke kantornya terus cari kira-kira mana program yang rumah kamu coba dicari dilihat kalau website selain beberapa Erasmusnya apa program ini tahun November, Desember, Januari. Boleh naik. Nah, kira-kira aku namanya notifikasinya kalau yang aku kalau European Public itu aku dikasih tahu aku submit di pertengahan Januari kan. Terus Maret aku puasa di European itu administratif aja jadi aku submit di tengah Februari Maretnya langsung dikasih tahu aku atau apa bisa aku di interview baru aku mobilisasinya kita udah tentu kita kalau yang di protokol nanti aku ceritain yang itu yang aku paint saja sama iPad. Oke, terus kalau yang satu program aku bisa dinaik aku adanya yang tahu di mana bahwa diri Jeko. Nah, kalau ini uh, berupa Mbak Devi, maaf, yang aku bilang. hilang lagi Mbak suaranya, putus lagi. Kalau aku ada audio aja aku ini video aku lebih baik nggak? Iya, oke. Oke, nanti kabarin aja ya kalau suaranya hilang-hilang. Jadi ini berupa konsorsium European Public Health ini. Konsorsiumnya itu terdiri dari ini ada 8 kampus di Eropa yang program ini itu di delivery-nya itu dalam bahasa Prancis, Inggris, sama Spanish. Jadi
2 tahun dengan 2 degree gitu, jadi double degree. Kalau tahun pertama itu namanya foundation course, kamu bisa memilih dari beberapa universitas berbeda. Yang pertama, kalau kamu mau bahasa pengantar bahasa Inggris, pilihannya ada Sheffield sama University of College Dublin di Ireland. Itu pilihannya. Kalau kamu mau pakai bahasa Spanyol, itu Andalusian School of Public Health University of Granada. Itu bahasa pengantarnya bahasa Spanyol. Kalau kamu mau bahasa pengantarnya bahasa Prancis, itu di University of Liège di Belgium. Nah, aku milihnya kemarin di University of Sheffield di UK. Ya, jadi kira-kira begitu. Nah, aku di University of Sheffield itu yang di program aku itu ada sekitar 16 orang. Terus di University of Liège yang pengantarnya bahasa Prancis waktu itu teman satu angkatan aku itu ada kayak cuma 1 orang gitu. Terus di University of Granada ini lumayan juga sekitar 15 orang. Di University of College Dublin di Irland ini juga. Jadi satu angkatan itu ada sekitar 6, 60 atau 8, ya sekitar 50-60 lah. Tapi dibagi ke berbagai universitas di 4 negara itu. Nah, yang enaknya di sini adalah pas yang tahap integration modul. Nah, tahap integration modul itu kita kumpul di Prancis, di yang ini, French School of Public Health ini, namanya di kota Rennes. Nah, itu kita ngumpul 2 angkatan. Jadi, yang udah tahun kedua sama kita yang tahun pertama. Jadi, di situ kita sekitar 3 minggu dikasih pelatihan bareng, terus karena apa namanya intens komunikasinya sama teman-teman itu selama 2 minggu, jadi lebih bonding gitu. Terus di akhir sesi integration modul itu kita menyaksikan anak tahun kedua itu pada di wisuda semua. Terus pas di wisuda itu profesor-profesor atau perwakilan dari 8 universitas ini datang semua gitu. Jadi kayak kayak aku dikasih apa namanya ijazah dari 2 kampus yang berbeda pas integration modul itu. Pas tahun pertama aku menyaksikan anak yang tahun kedua di wisuda. Terus setelah kalau aku tahun pertama ini kuliah di Sheffield, terus waktu itu pindah ke Prancis untuk ikutin integration modul itu selama 3 bulan. Terus habis itu kita liburan musim panas kayak sebulan gitu. Terus baru masuk ke year yang kedua. Nah, year yang kedua ini tergantung spesialisasi gitu dan bahasa pengantar juga jangan lupa ya. Nah, spesialisasinya itu ada yang ini Health Service Management and Digital Transformation itu kalau kamu apa namanya terkait dengan topik itu dan bahasa pengantarnya bahasa Spanyol bisa pilih yang itu. Terus aku kemarin pilihnya itu yang ini Advanced Biostatistics and Epidemiology itu di Paris. Tapi yang ini yang terbaru itu udah pindah ke Rennes semua gitu, kota Rennes. Terus ada Health and Environment itu juga di Paris waktu itu. Terus Public Health and Data Science. Ini kayak universitas baru University of Bordeaux di Prancis bagian selatan. Kalau mau leadership dan European Public Health bisa ke University of Maastricht. Terus ada Government Economic Health itu bisa di Krakow. Atau misalnya kalau ini yang ilmu muda ini bahasa pengantarnya bahasa Inggris semua. Yang di atas bahasa Spanyol, yang ilmu tua ini kalau mau health promotion and prevention ini bahasa pengantarnya bahasa Prancis gitu. Nah, setelah ini aku 1 semester di Paris belajar yang spesialisasi yang aku pilih, Advanced Biostatistics and Epidemiology selama 1 semester. Terus semester keempatnya itu kita ikut internship. Nah, internshipnya itu bisa di Eropa, di kampus-kampus Eropa, atau lembaga penelitian di Eropa, atau bisa ke seluruh dunia gitu. Dia ada yang namanya apa namanya
kerjasamanya juga sama program ini. Nah, aku waktu itu internshipnya itu di Belgium di University of UC Leuven gitu di Brussels waktu itu. Jadi setelah aku internship report internship kita itu yang dijadiin tesis kalau di program ini. Terus baru setelah aku ngumpulin tesis, baru ada lagi yang integration modul yang terakhir, akunya yang sudah ditemenin sama anak yang year 1 gitu. Kira-kira gitu bentuk programnya. Jadi aku pindah-pindahnya year 1 itu waktu itu ke UK, tapi waktu itu agak-agak drama karena aku berangkatnya apa namanya 2021 pas masih pandemi banget dan aku harus di karantina gitu di London waktu itu. Terus baru pindah ke kota Rennes ini untuk integration modul, terus year keduanya itu yang di Paris, terus balik lagi ke aku internship di Brussels, terus balik lagi ke kota Rennes untuk integration modul yang selanjutnya dan juga uh, wisuda gitu. Kira-kira dalam 2 tahun itu yang aku alami pindah-pindah kota. Terus aku dapatnya 2 degree. Degree yang pertama dari University of Sheffield, degree keduanya yang spesialisasi aku tadi uh, Advanced Biostatistic and Epidemiology itu dari ECE yang French School of Public Health ini. Next. Nah, kira-kira ini yang aku pelajarin. Aku karena ini EH ini kayak public health jadi atau environmental health jadi mungkin relate sama nama public health apa namanya mata kuliahnya. Jadi balik lagi research method, epidemiologi, ya, disaster, masih gitu. Systematic literacy. Nah, ini yang pas di UK, terus pas di Perancis, nice. Nah, pas di Perancis sama lagi ini kira-kira yang aku pelajari sama semesternya sebelum internship. Next. Terus ini financial benefit-nya itu berbeda dari beasiswa aku yang sebelumnya yang mana sih semua-muanya diurusin. Kalau yang Erasmus ini mandiri banget gitu. Dan juga kita harus punya modal di awal gitu. Kalau yang tadi ayatnya dibayarin, visanya dibayarin, eh, apa namanya medical check up-nya reimburse. Kalau Erasmus ini dia cuma kita harus nyampe di sana dulu, terus enroll ke program kita, baru seminggu setelah itu duitnya keluar. Jadi apa namanya biaya yang sebelum kita dapat uangnya itu harus punya modal sendiri dulu gitu. Jadi waktu itu kayak IELTS, visa, tiket, visa Inggris mahal banget gitu. Terus ada juga yang mobilization allowance itu ada sama kayak settlement allowance. Jadi kayak apa sih settlement allowance? Kalau kita pindah ke suatu negara, kalau kita kos di luar negeri itu ada yang namanya uh, apa namanya? Kita harus bayar nggak cuma 1 bulan, tapi uh, harus 3 bulan uang kosan. Tapi nanti di akhir pas kita keluar nanti dibalikin lagi. Jadi itu gunanya yang establishment allowance ini. Terus dikasih allowance-nya monthly. Minusnya yang bilang punya modal di awal. Dan menurut aku karena aku pilihan negaranya itu UK dan Paris yang kalau soalnya stipendnya itu di euro. Terus aku pindah ke UK, otomatis aku convert uang aku ke pound sterling dong. Jadi kayak lebih kecil jadinya gitu. Untung aja aku di kota kecil yang namanya Sheffield, jadi cukup-cukup aja. Tapi kalau aku di London, uang aku itu buat rent aja nggak cukup gitu. Terus yang kedua itu aku ke Paris lagi gitu. Paris rentnya mahal banget kok di kota-kota mahal. Jadi kayak bisa dibilang stipend aku tergolong kecil. Ternyata satu lagi pindah-pindah itu kan kesannya oke, gue pindah satu negara ke negara lain terus pasti seru banget dan ternyata pindah-pindah itu ribet baru 3 bulan di sini harus pindah lagi. Yang susah itu adalah karena misalnya di kota besar kayak Paris itu nyari akomodasinya susah gitu, jadi lebih ke situ. Jadi baru 3 bulan baru mau bonding sama teman-teman di sini kita harus pindah ke tempat lain. Terus
harus mandiri, nggak diurusin apa-apa. Jadi kita nyari tahu sendiri gimana. Tapi eh, mandirinya nggak diurusin sama beasiswanya. Tapi aku terbantu banget sama PPI dari negara-negara yang aku tuju gitu. Misalnya tadi aku ke Paris, itu ada PPI Paris. Terus ada juga kan yang tempat integration modul itu di Paris, di Prancis bagian barat, namanya kota Rennes. Di situ ada juga PPI Rennes gitu. Aku ke Brussel, ada juga PPI Brussel. Jadi kayak aku bisa gabung ke beberapa PPI sekaligus. Yang plusnya adalah international network, yang tadi karena ada integration modul itu, kalau kita kuliah biasa, kita berinteraksinya sama teman kita itu pas kuliah, diskusi, terus pas di luar kuliahnya rata-rata ada teman dekat kita. Tapi kalau yang pas integration modul itu, kita nggak kuliah, lebih ke project diskusi gitu, jadi lebih blend sama teman-temannya. Terus sebenarnya nggak harus pulang ke negara asal, ini digunain buat sama orang-orang untuk pindah ke negara Eropa. Terus banyak menjadi batu loncatan buat orang-orang yang mau pindah ke Eropa. Karena kalau kamu lulusan Eropa, di situ ada after studi visanya itu 2 tahun kalau nggak salah. Terus plusnya sendiri karena kita pindah-pindah kan kita ngerasain ke berbagai negara. Tapi ya itu tadi, pindah-pindahnya itu nggak enaknya paperwork-nya sama yaitu harus nyari-nyari akomodasi gitu sih. Gitu. Next. Nah, ini beberapa eh ya waktu di UK itu sempat ikut namanya London Flu sama Sheffield Flu gitu. Jadi kayak kayak Moon tapi khusus untuk kesehatan yang WHO simulation gitu. Nah, ada next. Ini itu aja kayaknya. Nah, mungkin itu aja. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Terima kasih Mbak Devi untuk paparannya. Ya, kita masih menunggu nih dari teman-teman kalau ada pertanyaan pada saat ini, boleh langsung di kolom chat atau Ya, silakan kalau ada yang mau nanya. Jadi mungkin sambil menunggu bisa dibukain apa link dari Erasmus katalog yang tadi. boleh minta tolong ya, moderator. Jadi untuk kelengkapan beasiswanya rata-rata sama kayak beasiswa yang lain, butuh yang tadi transfer ijazah. eh, Kalau Erasmus ini juga udah harus punya IELTS duluan, terus surat rekomendasi itu sama sama apa statement let ya surat motivation letter bisa ke atas ya ke bawah maksudnya lagi. Nah, ini Erasmus katalognya ada 200 program yang bisa teman-teman cari. Ada yang mau volunteer, kita ada yang kasih tahu backgroundnya apa, jadi nanti mau tahu cari program apa gitu. Misalnya aku field of study-nya coba select public health atau apa, nah, atau keywordnya cari public health gitu. Nah, ada 20 nih. Oke. Nah, ada 22 program yang ada kaitannya sama health. Tapi coba atas lagi. Maksudnya ke sorry, sorry. Nah, environmental contamination and toxicology plus one health. Ini aku European Public Health. Terus ada modeling and data science, international master degree. Nah, ini ada website langsungnya kan. Nanti dicek aja di sana. Aku yang coba lihat ke program aku yang European Public Health. Eh, itu kayak yang sebelah aja yang ini. Ya, yang itu.
Nah, oh aku cocok nih tentang public health, jadi langsung ke sini kan. Nah di sini ada apa namanya semua ketentuan tentang apply ke program ini gitu. Jadi kita lihat deadline-nya dulu. Ini ada 2 tahun ke 7 spesialisasi, ada 13 bahasa. Nah, coba ke apply here itu. Terus ini double master degree. Oke, sebelum lanjut, Mbak Devi, kita punya pertanyaan nih, Mbak, di kolom chat. Oke, Ini untuk Mbak Devi nih, misalnya nih, Mbak, kita baru semester 6 atau tahun ketiga kuliah. Apakah sudah boleh daftar untuk beasiswa khususnya Erasmus ya tadi, supaya pas lulus itu bisa langsung berangkat, atau harus tunggu lulus dulu nih, Mbak? ya. Kalau untuk beasiswa S2 itu biasanya harus lulus dulu. Jadi udah ada ijazahnya. Tapi untuk program-program tertentu coba dicek lagi, bisa orang apa ya mahasiswa yang final year untuk daftar karena ini lebih ke S2. Jadi kalau saran aku masih berkuliah, mending yang dipersiapkan bahasa Inggrisnya dulu. Jadi kayak misalnya di tahun terakhir kuliah udah apply IELTS gitu. Jadi kayak pas lulus langsung bisa daftar sana sini gitu. Apalagi misalnya kalau beasiswa ke luar negeri usahain IELTS-nya yang untuk kampus-kampus itu kan yang 6,5 rata-ratanya, terus nggak ada bandnya yang di bawah 6 gitu. Terus sama dipersiapkan juga kayak eh, apa namanya selain IELTS itu tentang bisa ikut berorganisasi, terus yang eh, statement motivation letternya gitu itu bisa disiapkan dari sekarang. Terus ikut webinar kayak gini juga bisa menambah apa namanya eh, pemahaman juga tentang beasiswa-beasiswa yang dicari. Nah, balik lagi tiap beasiswa itu ada persyaratannya sendiri. Misalnya kalau LPDP dia kita harus bisa mandiri daftar kampus, IELTS-nya udah ada, terus terus tinggal beasiswa gitu. Tapi ada juga yang kayak kayak kalau Erasmus ini juga eh, IELTS-nya juga kita udah harus siapin lebih dulu. Terus ya kita daftar ke program gitu. Jadi kalau kita udah keterima apa namanya beasiswanya, otomatis tadi pilihan year 1 aku di mana, year 2 aku di mana, udah otomatis gitu. Tapi balik lagi, kamu maunya cara memilih mau kuliah di mana itu bisa kamu motivasinya negara. Oh, aku mau banget ke negara ini. Jadi misalnya ke UK. Nah, apa nih kamu lihat apa namanya kampus-kampus di UK yang sesuai apa aja di list. Oh, terus beasiswa ke UK apa aja gitu. Kayak misalnya Chevening, LPDP, terus ada yang Get Cambridge, di list beasiswa-beasiswa yang misalnya UK. Ternyata Erasmus yang ini juga ada ke UK gitu. Bisa juga yang ke kampus langsung gitu. Oh kampusnya karena sesuai sama background kamu milih ke kampus. Ada juga nanti selain beasiswa negara, beasiswa kampus gitu. Jadi kalau untuk yang masih semester 6 sebaiknya itu bahasa Inggrisnya yang disiapin, terus dicicil juga yang tadi sempat disampaikan dokter Lady juga, motivasi kamu apa gitu. Apakah jurusan yang kamu ambil itu sesuai sama background perkuliahan kamu? Misalnya, kamu kuliah kan sekarang ada beberapa mata kuliah. Nah, kamu mau masternya itu mau yang mana gitu? Apakah dari semua mata kuliah yang kamu ikuti, kamu tertarik ke satu hal atau gimana gitu? Nah, itu perlu di uh, Baik, terima kasih Mbak Devi untuk jawabannya. Kita ada pertanyaan lagi nih, Mbak, di kolom oh chat. ya, Nah, ini data dari salah satu peserta. Jadi,
Kak, saya pernah praktik beasiswa MES, tapi belum dapat tahun lalu. Nah, kadang merasa nggak pede karena S1-nya itu dari kampus kecil dan tidak terkenal. Sementara, sepertinya yang sukses dan biasanya keterima lulus beasiswa itu dari kampus top. Nah, selama scholarship di luar, ada nggak sih dari kampus yang nggak bagus sepengalaman Mbak Devi atau mungkin yang mungkin kurang top gitu yang terima beasiswa karena mungkin sharing dari Mbak Devi ini bisa menambah motivasi juga untuk teman-teman di sini yang hadir gitu. Iya, jadi bisa dibilang apa namanya beasiswa atau kayak kampus luar negeri kadang-kadang nggak memandang kampus kita dari Indonesia itu gimana, bagaimana gitu. Lebih ke kamu sebagai pribadinya juga gitu. Jadi bisa dibilang yang dapat beasiswa itu bukan orang pintar dari kampus bagus aja, tapi orang yang benar-benar siap gitu. Jadi eh, kampus itu mungkin ini berlaku untuk perkuliahan dan juga pekerjaan itu kayak di awalnya doang. Setelahnya itu balik lagi ke kamu sebagai pribadinya. Terus misalnya walaupun kamu bilang yang kampusnya seperti itu tadi, tapi apa yang kamu lakukan gitu? Apakah ikut berorganisasi? Apakah kamu public speaking-nya bagus? Terus apalagi yang bikin kamu eligible untuk beasiswa tersebut gitu. Lebih ke portofolio kamu juga gitu, yang membuktikan oh kamu layak nih. Ada di beberapa yang sharing itu mereka bukan kampus top di Indonesia gitu, karena uh, lebih ke kalau menurut aku semua orang punya kesempatan yang sama, tapi yang kampus yang top itu lebih banyak ininya aja, informasi ke mereka lebih banyak dan mungkin alumninya juga banyak yang dapat jadi mereka lebih pede. Yang bedain kamu sama dia ya pede gitu, jadi kayak kamu harus pede gitu ya. Apalagi misalnya kalau kalau LPDP gitu nggak ada yang mendiskreditkan kampus kamu kan, yang penting kayak IP-nya berapa gitu, terus ya udah eligible, terus yang lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Itu sih. Jadi banyak kok yang dapat bukan dari kampus yang gengsi-gengsian kampus saya dalam negeri doang, udah keluar saya nggak kedengeran lagi deh. Yang udah di luar, oh kamu dari mana, dari Indonesia gitu aja. Secara umum. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Mbak, baik itu kampus yang besar ataupun kecil tetap memiliki kesempatan yang sama gitu ya. Yang penting portofolionya diperbagus lagi aja gitu ya. Iya, lebih ke kualitas dirinya ditingkatkan. Oke, nah lanjut nih Mbak, kita punya pertanyaan lagi ternyata nih di kolom chat. Yang mana? Saya belum masuk ke chat aku. Bentar. Oh, halo? Halo? Iya. Apa? Coba Oke, dibacain lagi Mbak Nadia. iya jelas ya suara saya. Ya, Oke. Tadi ada pertanyaan. Kira-kira apakah lulusan S2 bisa apply beasiswa Manaki atau Erasmus untuk program S2 lagi gitu. Seperti LPDP kan tidak diperbolehkan lagi ya Mbak ya. Hanya bisa ya. studi tingkat lanjut. Misalnya kalau sudah S2 ya nanti lanjutnya S3 gitu. Nah kalau untuk beasiswa Manaki atau Erasmus itu bisa berkali-kali nggak sih Mbak S2-nya? Ya. Nah, kalau yang jelas bisa itu yang Erasmus, karena aku juga Erasmus itu udah second master juga. Jadi kayak aku udah master dulu di New Zealand, terus aku daftar Erasmus lagi, tapi untuk program yang berbeda. Jadi bahkan teman aku di Erasmus itu udah pernah ada yang PhD di negaranya, terus dia ikut program itu untuk pindah ke Eropa gitu. Jadi eh, asal kamu bisa meyakinkan pemberi beasiswa menjelaskan apa sih benang merahnya
dari misalnya background kamu, pengalaman kerja kamu, terus dengan program yang kamu ambil, terus apa yang akan kamu lakukan setelah lulus gitu. Jadi bisa bikin benang merahnya dari hal itu gitu. Terus kalau untuk Manaki sendiri, secara eh, eksplisit itu kemarin aku lihat-lihat itu bisa, tapi kalau bisa bidang yang kamu ambil di S2 di Manaki berbeda dari bidang S2 kamu sebelumnya gitu. Jadi kayak gimana S2 yang Manaki ini bisa eh, melanjutkan mungkin S2 kamu sebelumnya atau misalnya eh, lebih baik gitu. Eh, Komplimen lah dari yang sebelumnya, bukan mengulang gitu sih. Jadi bisa banget kalau udah S2 di luar negeri, tapi mau ngambil S3 aku kayaknya belum passion, S2 lagi aja, itu bisa banget ke luar negeri. Ya, berarti jawabannya bisa ya, Mbak. Cuma ada batasan nggak susah untuk kita bisa S2 ini berapa kali setelah lulus dari S2 aja? Eh, nggak batasan usia atau batasan tahun setelah lulus S2 sebelumnya. Batasan usia juga dan juga batasan untuk programnya gitu. Apa karena kita mungkin sebelumnya pernah dapat ini, oh ya udah nggak dapat, jadi bisa dapat lagi. Oke. Nah, itu kalau batasan usia dari Erasmus sendiri nggak ada sih, sama kayak yang AS dari Dr. Lady tadi, usia minimalnya aja, usia maksimalnya nggak ada. Kalau yang mana sih itu yang nggak ada usia maksimal, tapi ada yang direkomendasikan gitu di 40 kayaknya gitu, 40 tahun untuk master. Terus nggak ada sih, jadi kayak bisa aja daftar kayak usia berapapun. Di teman aku juga ada yang udah kayak usianya di atas aku gitu. Sama masih teman-teman ingin play beasiswanya, silakan saja dan ya. Masih ada yang ingin bertanya? Nah, coba klik Kak yang apply here ini. Oke, boleh dilanjutkan. Ini bisa diklik nggak yang tulisan gede apply here? Nggak ada linknya apa gini. Nah, itu biasanya ada deadline-deadline-nya. Ini. Nah, 8 Januari nih, application for Erasmus Mundus Scholarship ini harus dikirim sebelum 8 Januari jam 1 waktu Eropa. Nanti resultnya keluar pertengahan Maret. Nah, kalau self-funded, jadi seperti yang aku bilang tadi, ini tuh program yang udah konsorsium. Ada 8 kampus gitu. Nah, mereka mengajukan beasiswa ke Uni Eropa. Jadi yang aku bilang tadi, teman-teman aku yang ada sekitar 2 angkatan itu sekitar 80 orang, nggak semuanya dapat beasiswa Erasmus gitu. Jadi yang di situ itu, yang ikut program itu, ada yang dapat beasiswa Erasmus, ada yang self-funded gitu. Jadi rata-rata kalau mau dapat beasiswa diajukan untuk beasiswa Erasmusnya, bisa kirim aplikasinya ini sebelum 8 Januari kalau mau untuk program ini gitu. Nah, kadang-kadang itu agak kompetitif juga karena di angkatan aku yang dari Indonesia ada 2 orang. Satu teman aku, dia waktu itu pilihnya yang University of College Dublin, terus aku satu di Sheffield. Yang di atas aku ada 1 orang, itu 1 orang. Terus yang di bawah aku itu ada kayak 2 juga gitu. Jadi um, dicoba aja. Tapi ada juga teman aku yang dia apply, tapi dia lolos ke programnya, tapi nggak nggak lolos ke beasiswanya gitu. Jadi kayak ditawarin kamu bisa cari funding yang lain gitu, atau yang untuk membiayainya gitu. Bisa yang kayak gitu juga. Terus ternyata mungkin ada yang orang yang udah ditawarin beasiswa dia mundur karena dapat beasiswa lain. Akhirnya temen aku itu masuk lagi untuk didapetin beasiswa dengan beasiswa Erasmusnya gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena ini
di euro, sementara aku negara perkuliah untuk total 2 tahun itu aku sekitar 700 juta gitu. Mungkin itu. Terima kasih banyak Mbak Devi sharingnya. Masih ada pertanyaan lagi? Nah, kebetulan kita sudah tidak ada pertanyaan lagi Mbak yang masuk di kolom chat. Dan mengingat juga kita sudah berada di penghujung waktu nih Mbak. Mungkin boleh closing statement dulu dari Mbak Devi. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nadia. Kalau dari aku, closing statement-nya, ini masih bisa nggak ya kalau yang buka kamera masih putus-putus? Aman-aman Ya, Mbak. teman-teman. Nah, jadi kalau di closing statement dari aku, jadi tanya lagi ke diri teman masing-masing, ini mau S2-nya benar kemauan sendiri apa cuman ikut-ikutan gitu. Oh, temen aku S2, aku juga mau gitu. Boleh ikut-ikutan juga, tapi niat orang mau, nah kita, oh aku mau nih, tapi disiapin banget kita maunya karena apa gitu, apa sih motivasinya. Jadi kadang-kadang mengejar beasiswa itu melelahkan karena nggak cepet langsung dapat gitu. Jadi kayak aku udah mulai nyari beasiswa itu ya dari teman-teman, oh teman sekelas aku waktu S1 duduk sebangku, oh dia ke UK nih dapat beasiswa gitu. Terus aku juga mau, ternyata pas dijalani aku ayo dulu daftar-daftar nggak langsung dapat. Aku udah daftar-daftar dari 2016, baru keterima itu akhir 2017, kan lumayan toh. Nah, ada up and down-nya juga karena misalnya ada teman-teman yang menyerah gitu. Gimana sih supaya kita nggak menyerah? Nah, balik lagi yang aku bilang, niatnya kita apa? Apakah mau ikut-ikutan atau kalau dari diri sendiri itu jadi lebih motivasinya tetap ada gitu. Terus ikutan komunitas kayak dan juga event-event kayak gini itu membantu banget supaya motivasi kita tetap ada, cari peers atau teman-teman yang juga sama-sama mengejar beasiswa kayak kita gitu. Jadi kita saling bahu membahu untuk mencari informasi tentang beasiswa, apply bareng, bahkan kalau bisa eh, nanti kita ketemu di negara mana bareng gitu. Jadi supaya apa namanya eh, motivasinya itu bukan aduh capek banget udah setahun nyari belum dapat dapat ya, kayaknya bukan buat gue deh beasiswa ini gitu, kayaknya aku minder deh atau apa. Jangan gitu gitu, jadi kayak lanjut aja apply, kira-kira dari aplikasi yang kemarin seperti yang dokter Lady tadi sampaikan juga, kekurangan kita apa gitu, terus dievaluasi, terus diperbaiki, cobain aja terus gitu sih dari aku. Semangat mengejar beasiswa gitu. Baik. Jadi jaga ya semangatnya teman-teman. Fokusnya tetap pada tujuan awal bahwa teman-teman ingin mendapatkan beasiswa dan lanjut studi di luar negeri. Sekali lagi terima kasih Mbak Devi atas sharingnya dan juga informasi yang dibagikan kepada kita semua sore hari ini. Oke, mungkin boleh kita lanjut ya teman-teman. Next ke sesi selanjutnya. Di sini teman-teman kami minta untuk mengisi absensi di link s.id/satalk 2025. Di sini teman-teman bisa mengakses atau langsung scan barcode-nya. Nanti teman-teman isi dan kami akan memberikan e-sertifikatnya nanti setelah teman-teman mengisi daftar hadir. Ya, di kolom chat juga sudah di-share teman-teman untuk link presensinya, boleh langsung di. Oke, mungkin kita tunggu pengisiannya sampai di 14.53 kali ya.
Oke, sambil menunggu mungkin aku sedikit kilas balik tadi informasi penting apa aja sih yang udah kita dapetin dari pembicara-pembicara keren kita pada siang sampai sore hari ini. Tadi ada Dokter Lady yang bagikan informasi beasiswa dari benua Australia ya teman-teman. Jadi ada beasiswa Australia Award Scholarship. Yang menariknya dari program tersebut adalah beasiswanya itu akan ada pertemuan rutin bersama dengan mahasiswa, penerima beasiswa lainnya, dan sharing session. Kemudian ada Australia Award Short Course. Di sana harus memiliki pengalaman kerja itu minimal 2 tahun, dan periodenya itu di Australia ada teman-teman bisa di Australia itu selama 2 minggu, tetapi secara keseluruhan course-nya itu berlangsung selama kurang lebih 8 bulan. Dan juga untuk bisa apply pekerjaan teman-teman itu harus sesuai nih atau linear dengan tujuan dari beasiswa yang teman-teman apply tersebut. Kemudian tadi dari Mbak Debbie kita ada informasi beasiswa Manaki dan juga Erasmus. Untuk Erasmus ini memungkinkan kita untuk multi degree di beberapa negara itu secara sekaligus. Dan Erasmus sendiri itu ada yang fully funded, ada juga yang self funded kalau mau ikut programnya saja. Oke, mungkin sudah ya teman-teman untuk pengisian presensinya mungkin boleh reaction kalau udah. Kita akan memasuki sesi dokumentasi di sini kalau teman-teman bisa on cam, menampilkan wajah gitu. Kita boleh dong on cam temani aku untuk mengambil dokumentasi. Ya, oke. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mengikuti sampai di akhir acara, yang sudah menyimak dari pembicara pertama hingga pembicara kedua. Semoga di next webinar teman-teman juga bisa terus ikut bersama EH Institute juga ya untuk kita sharing banyak informasi ke depannya. Mungkin kita dokumentasi dulu, operator, silahkan. Oke teman-teman boleh dikasih posenya atau tidak. Kalau tidak bisa on cam boleh dikasih reaction. Dokumentasi dimulai 1, 2, 3. Untuk slide kedua 1, 2, 3. Oke, Oke, baik. terima kasih atas atas bantuannya. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah on-cam dan dan menampilkan wajahnya nih. untuk kita Kita lihat lihat sama-sama. sama-sama. Sekali Sekali lagi lagi terima kasih sudah hadir teman-teman. Dengan berakhir sesi dokumentasi tadi, berakhir pula di sesi webinar kita pada hari ini. Sekali lagi, saya atas nama EH Institute dan juga Ruang Kreatif mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lady dan juga Mbak Debbie yang sudah bersedia menjadi pembicara kita pada acara kali ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah join dan hadir ya. Kita karena tadi kita buka dengan doa, langkah baiknya juga kita tutup dengan doa ya teman-teman. Jadi berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Persilahkan. Tiada kata usai dalam doa. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya.